Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan stamuk N1D1 19100, jurusan Bahasa dan Sastra Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Haloleo Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skripsi dari Andi Dewi Nasida Fitri yang berjudul Makna Humoris dalam Kumpulan Cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho, kajian semantik. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen penting, yaitu bentuk dan makna. Kegiatan berbahasa yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengekspresikan bentuk-bentuk atau lambang-lambang bahasa yang dimiliki. Makna atau referen pada lawan bicaranya. Makna atau referen yang terkandung dalam lambang atau bentuk bahasa dipelajari dalam semantik. Dalam semantik, suatu bahasa dapat bersifat unik, tentunya dilihat dari budaya penutur bahasa tersebut. Menurut Pradopo, humor tidak terlepas dari masalah ketidaknormalan dan gelak tawa sebagai efek serta merupakan suatu ekspresi yang singkat dan sengaja dirancang untuk menghasilkan kejutan yang lucu atau segala bentuk rangsangan yang cenderung spontan dan menimbulkan senyuman serta tawa para pembaca atau pendengarnya. Penciptaan humor memerlukan pemikiran kreatif, yaitu memungkinkan sang penciptanya melihat cara-cara baru dalam menghubung-hubungkan bahan pengalaman dan pengetahuannya menjadi pola yang menurut orang lain dianggap lucu. Dalam buku kumpulan cerita Humor Paling Gokil, kenyataan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membangun humor menurut penulisnya untuk mengeluarkan segala kreativitas agar humor yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan ilmu linguistik khususnya di bidang semantik yang berkaitan dengan teks humor, dan penelitian ini dapat disajikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa kata dan kalimat yang mengandung jenis makna semantik yang membangun humor pada cerita dalam kumpulan cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku kumpulan cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho berjumlah 288 halaman yang diterbitkan oleh penerbit King Kong. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan teknik baca dan juga teknik catat. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis makna semantik yang membangun humor dalam kumpulan cerita Humor Paling Gokil karya Noe R. Nugroho, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Jenis makna semantik yang ditemukan berjumlah 5 jenis makna yang terdiri dari makna konseptual, makna referensial, makna asosiatif, makna istilah, dan makna afektif. Makna konseptual yang ditemukan yaitu terdapat 14 data. Dari data keseluruhan yang diteliti berjumlah 43 data. Contoh makna konseptual yang terdapat pada buku tersebut adalah kata meluruskan pada cerita berjudul Rebonding, kata warteg pada cerita berjudul Makan di Warteg. Makna referensial yang ditemukan yaitu terdapat 10 data dari keseluruhan data yang diteliti yang berjumlah 43. Contoh makna referensial yang membangun humor kata sereal pada cerita yang berjudul Ikan dan Sereal, dan kata pasar pada cerita yang berjudul Dua Pembantu Tuli. Makna asosiatif yang ditemukan yaitu terdapat 3 data dari keseluruhan data yang diteliti berjumlah 43 data. Contoh makna asosiatif dalam buku tersebut adalah kata penjilat dan bermuka 2 pada cerita yang berjudul Jangan Jadi Penjilat, dan kata merah dan putih pada cerita yang berjudul Kelas Yang Aneh, makna merah putih. Makna istilah yang ditemukan yaitu terdapat 6 data dari keseluruhan data yang diteliti yang berjumlah 43 data. Contoh makna istilah dalam buku tersebut adalah pada kata obat keras dan polisi tidur. Makna afektif yang ditemukan yaitu terdapat 10 data dari keseluruhan data yang diteliti berjumlah 43 data. Contoh makna afektif dalam buku tersebut adalah perasaan marah pada cerita yang berjudul Nasi Goreng Pedas, dan perasaan kesal pada cerita yang berjudul Pencuri Idiot, Pencuri Sendal. Baik, itulah tadi presentasi skripsi dengan kajian semantik dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.